Dalam beberapa tahun terakhir, thrift impor dari Thailand ke Indonesia semakin marak dan menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat urban. Pakaian bekas impor ini tidak hanya dipandang sebagai pilihan murah dan unik, tetapi juga sering diasosiasikan dengan praktik konsumsi berkelanjutan. Namun, di balik popularitasnya, thrift impor menyimpan persoalan yang jauh lebih kompleks. Fenomena ini berkaitan langsung dengan arus perdagangan lintas negara, ketimpangan produksi global, serta budaya konsumerisme yang terus berkembang. Di saat yang sama, negara dihadapkan pada dilema antara perlindungan industri tekstil domestik, kepentingan ekonomi masyarakat kecil, dan penegakan kebijakan impor. Melalui video ini, kita akan menganalisis thrift impor dari Thailand ke Indonesia dalam perspektif ekonomi politik untuk memahami bagaimana praktik perdagangan, perilaku konsumsi, dan kebijakan negara saling berkelindan dalam membentuk realitas pasar thrift hari ini. Jadi langsung kita ke pertanyaan pertama ya Bapak. Menurut Bapak nih, bagaimana Bapak melihat maraknya praktik impor pakaian bekas dari luar negeri khususnya dari Thailand jika dilihat dari sudut pandang pengawasan perpajakan dan fiskal negara, Pak? Menurut kami bahwa terkait dengan praktik impor pakaian bekas itu sangat merugikan bagi eh, penerimaan negara, dikarenakan secara tidak langsung yang bersangkutan pelaku impor tidak membayar biaya masuk, sehingga secara tidak langsung terjadi politik ekonomi yang tidak balance antara pedagang dalam negeri atau industri dalam negeri dengan pelaku perdagangan impor, baik itu thrifting maupun impor yang impor pakaian yang dari luar tanpa melewati biaya masuk, nah, tidak membayar biaya masuk, sehingga membuat industri dalam negeri menjadi kalah bersaing. Itu juga merugikan secara penerimaan bagi perekonomian di Indonesia. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi seperti yang kita ketahui juga ya, dalam beberapa waktu terakhir itu pemerintah keuangan atau Pak Purbaya itu melakukan suatu kebijakan lah, menegaskan bahwa impor pakaian bekas gitu kayak thrift gitu merupakan praktik ilegal gitu Pak, dan mulai melakukan penertiban gitu. Jadi fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, tetapi juga berdampak pada penerimaan negara gitu Pak. Kepatuhan pada pajak serta pengawasan arus barang juga. Oleh karena itu kami ingin menggali pandangan Bapak sebagai aparatur di bidang perpajakan ini Bapak terkait isu ini gitu. Jelas ada kerugian negaranya, karena secara tidak langsung tidak ada biaya masuk yang dibayarkan para pelaku impor thrifting, pelaku impor pakaian thrifting. Jelas berkurang baik bagi penerimaan PPN impor ataupun terkait dengan biaya masuk kepada penerimaan negara. Pasti ada kerugian negara, dan berapa juta, berapa ton, berapa ribu ton yang sudah masuk ke Indonesia, berarti ya potensi penerimaan negara dari PPN impor dan biaya masuk juga sangat banyak. Itu terkait dengan hal itu. Tapi yang secara tidak langsung sangat merugikan adalah itu menggerus pangsa pasar dari industri dalam negeri. Pelaku industri dalam negeri, pelaku konveksi, industri pakaian dalam negeri sangat sangat dirugikan dengan adanya itu, dengan adanya pelaku, dengan adanya pemain-pemain yang di industri impor baju bekas atau thrifting tadi. Misalnya ya, dengan harga yang sama mereka mendapatkan baju yang branded dari luar negeri walaupun bekas.
Padahal sebenarnya industri dalam negeri bisa bersaing, tapi karena mereka mendapatkan barang lebih murah, akhirnya industri dalam negeri juga kalah bersaing. Nah, kalah bersaing sehingga mengurangi pangsa pasar industri dalam negeri, termasuk juga pendapatan bagi pekerja-pekerja industri dalam negeri, sehingga apa, pengangguran nambah banyak, Nah, karena tidak terjadi praktek yang baik, seimbang antara pelaku industri konveksi dalam negeri dengan beberapa pihak yang melakukan impor secara ilegal dengan menjual baju bekas atau thrifting tadi. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga ya Bapak ya. Dalam praktiknya, pakaian bekas impor sering masuk melalui jalur yang informal gitu. Menurut Bapak nih, sejauh mana perdagangan informal itu seperti ini ya, berkontribusi terhadap kebocoran fiskal dan sulitnya pengawasan pajak? Ya, sampai saat ini ya memang melewati pelabuhan-pelabuhan yang misalnya tidak resmi. Mereka kadang bongkar di laut atau mungkin bisa pelabuhan-pelabuhan kecil yang mungkin pengawasannya dari secara fiskal tidak bisa diawasi dengan secara melekat ya. Pelabuhan-pelabuhan kecil atau mungkin membongkar kapalnya dengan kapal-kapal kecil, atau bisa jadi di pelabuhan-pelabuhan, kalau istilahnya pelabuhan-pelabuhan tikus ya. Jadi pengawasan kita harusnya lebih ketat lagi buat teman-teman di bea cukai maupun teman-teman bisa jadi berkolaborasi dengan teman-teman angkatan laut, bisa jadi dengan Polairut, untuk berkolaborasi menjaga wilayah NKRI dari masuknya impor ilegal tadi. Saya sangat mendukung untuk dilakukan pengetatan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Purbaya, agar pelaku-pelaku industri konveksi, industri tekstil di dalam negeri bisa bersaing secara sehat. Dan seharusnya memang peran pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, karena industri dalam negeri akan menyerap lapangan kerja. Sedangkan kalau industri dalam negeri tidak dilindungi, maka banyak pengangguran yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya industri dalam negeri yang bisa bersaing sehat, maka akan bisa menyerap lapangan kerja. Mungkin banyak kita baca berita industri tekstil banyak yang banyak industri tekstil yang sekarang merumahkan atau PHK karyawannya. Mungkin kemarin ada Sritek, puluhan ribu yang bergantung kepada Sritek akhirnya bisa kolab karena pangsa pasar dalam negeri sudah kalah dengan adanya impor-impor ilegal tadi. Ada berapa puluh ribu pegawai yang bergantung pada industri tekstil, dan dari beberapa kepala rumah tangga ada anak dan istrinya. Impactnya banyak. Seharusnya itu menjadi perhatian dari pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, terutama tekstil, konveksi, dan UMKM yang terkait dengan pakaian produksi dalam negeri. Seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya akan ditanya langsung oleh teman saya, Said ya Pak ya. Boleh Said langsung? Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya adalah belakangan ini pemerintah terlihat lebih tegas dalam menertibkan impor pakaian bekas ataupun thrifting itu ya. Nah, dari sudut pandang Bapak ini sendiri sebagai praktisi di bagian perpajakan, apakah langkah ini merupakan bentuk upaya negara untuk memperkuat kontrol fiskal itu sendiri Bapak? Saya sangat mendukung dengan apa yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pengetatan terkait dengan untuk memperkuat
kontrol fiskal kita. Ya, dengan pengetatan ini saya yakin maka importir akan lebih berhati-hati, karena itu secara langsung tidak langsung adalah pelanggaran, dan mungkin mereka akan berusaha impor dengan legal. Nah, impor dengan legal kalau membayar biaya masuk maka akan bisa bersaing industri dalam negeri. Tapi saya yakin seharusnya dikenakan biaya masuk yang cukup tinggi sehingga industri dalam negeri bisa bersaing secara sehat. Karena di setiap negara pemerintahnya akan melindungi industri dalam negeri. Seperti di Amerika, pemerintah Trump juga melindungi industri dalam negeri dengan menaikkan tarif biaya masuk yang semua apakah impor ya ekspor yang ke Amerika, baik itu terkait dengan otomotif, tekstil, baja, dan semuanya dikenakan tarif. Kenapa begitu Trump melakukannya? Karena Donald Trump pengen menjadikan pasar Amerika bisa dikuasai oleh industri dalam negeri. Begitu juga seharusnya pemerintah Indonesia lebih aware melindungi industri dalam negeri. Oke, mungkin selanjutnya ini Bapak, dalam menjalankan pengawasan terhadap arus barang dan kebutuhan pajak, apa tantangan terbesar yang biasanya dihadapi oleh aparat negara itu sendiri, khususnya terkait impor ilegal seperti pakaian bekas ataupun thrifting ini sendiri? Ya, yang tantangannya sangat banyak tapi kita yakin dengan kolaborasi antara teman-teman bea cukai, teman-teman perpajakan, teman-teman di APH, insya Allah kita akan bisa melindungi industri dalam negeri dari kerugian, dan terutama terkait dengan kerugian negara akibat impor ilegal terkait dengan thrifting, pakaian, dan juga barang-barang yang lain. Kemarin sudah menyasar baja, banyak baja yang seharusnya bisa diproduksi di dalam negeri tapi dilakukan impor sehingga industri dalam negeri banyak yang dirumahkan. Nah, itu juga mungkin tekstil dan produk tekstil, TPT ya, dari benang, kain, semuanya harusnya fokus pemerintah adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Kalau industri dalam negeri berjalan, maka otomatis penerimaan perpajakan juga akan berjalan. Ekonomi meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, pengangguran berkurang, otomatis juga nanti perpajakan juga penerimaan dari sektor perpajakan dengan industri dalam negeri juga akan meningkat. Tapi kalau banyak impor ilegal, pakaian bekas, baju dan sebagainya yang ilegal, tidak membayar biaya masuk, mematikan industri dalam negeri, penerimaan pajak berkurang, juga biaya masuk juga tidak ada. Itu sangat merugikan bagi keuangan negara. Lalu terakhir nih Bapak, jadi menurut Bapak ke depan apakah penanganan impor pakaian bekas ataupun thrifting ini cukup dengan penegakan hukum saja dan juga pengawasan pajaknya, atau perlu diiringi dengan kebijakan ekonomi lainnya agar lebih efektif begitu? Saya yakin dengan penegakan hukum, dengan pengawasan yang terus-menerus, dan juga meningkatkan daya saing industri dalam negeri akan meningkatkan ekonomi yang tumbuh dengan baik apabila industri dalam negeri bisa berkuasa di ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh dari konsumsi domestik ya. Sehingga saya yakin dengan konsumsi domestik yang tumbuh tinggi, dengan industri yang bisa berdaya saing kuat, bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, maka insya Allah penerimaan negara juga akan tercapai. Dengan kebijakan ekonomi terkait dengan biaya masuk yang baik tapi tidak merugikan, tidak melanggar WTO dan sebagainya, maka kami yakin pertumbuhan ekonomi akan meningkat signifikan
menyerap tenaga kerja dan juga akan menjadikan Indonesia menjadi tuan rumah khususnya tekstil eh, di dalam negeri, tuan rumah sendiri, tuan rumah sendiri. Jadi diproduksi oleh rakyat Indonesia, dikonsumsi oleh rakyat Indonesia, syukur-syukur bisa bersaing secara kualitas dengan luar negeri dan bisa dilakukan ekspor. Maka kita harus mencintai produk-produk dalam negeri agar memperkuat fiskal secara penerimaan negara maupun juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mungkin itu pendapat saya. Saya yakin pemerintah akan lebih aware selain dengan penegakan hukum, pengawasan yang terus-menerus, menjaga integritas, dan juga melakukan pembenahan sistem, mengurangi kebocoran-kebocoran, menggunakan AI dengan teknologi digital, maka pengawasan di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia akan lebih efektif dan lebih efisien dan akan lebih efektif. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan yang telah dibahas oleh praktisi pajak. Sekarang kita akan masuk ke wawancara kepada penjual. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Kakak Anissa Devandi. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Anissa Devandi dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Kali ini kami sedang meneliti terkait thrifting impor nih Pak dari Thailand ke Indonesia. Kami sedang menganalisis bagaimana dampak ekonomi, politik atas praktik dari perdagangan ini, lalu konsumerisme dan juga kebijakan negara. Nanti ada 5 pertanyaan yang akan kami berikan. Pertanyaannya mungkin tidak terlalu susah dan mungkin beberapa ada yang susah dan simpel aja, tapi kakak bisa jawab yang simpel aja sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kakak ya. Baik, terima kasih. Oke, sebelumnya kami bersama kakak siapa ya kak? Saya Kakak Muhammad Al-Kausar selaku pedagang dari Pasar Senen di Blok 3. Oh, kalau boleh tahu sebelumnya izin kakak sudah berapa lama menjalankan thrifting ini? Kalau saya sih masih baru ya, terpaut baru sekitar 2 atau sampai 3 tahun ke belakang. Jadi kalau pengalaman sebenarnya belum sampai kayak kakak saya ya. Kakak saya mungkin udah 10 sampai 15 tahun kakak. Oke, nggak apa-apa kak, aman aja kita tanya-tanya dulu ya kak. Mungkin pertanyaan pertama nih kak, biasanya tuh pakaian thrift dari Thailand ini didapatnya tuh dari mana dan lewat jalur apa sampai ke tangan pedagang-pedagang kayak kakak nih contohnya pedagang-pedagang di Senen? Kita biasanya ambil dari impor Thailand ya. Mereka melalui jalur perdagangan lewat jalur laut ya kak. Kita biasanya ngambil stok dari Tanjung Priuk kak, langsung diimpor ke Tanjung Priuk. Biasanya dari barang-barang dari Thailand tuh pengumpulan dari mohon maaf ya kak, sampah atau barang-barang donasi dari warga sekitar di Thailand, atau ada juga beberapa yang dari mereka impor dari Korea atau dari Jepang kakak. Lalu mereka kemas lagi, mereka perbaiki lagi, baru diimpor ke Indonesia. Seperti itu kak. Oke oke, berarti Kakak ngambil dari, jalur laut di Tanjung Priuk ya, Kak? Iya kakak. Oke. Lalu selanjutnya adalah menurut pengalaman Kakak nih, Kak,
kenapa sih pembeli itu lebih tertarik membeli pakaian thrift impor dibanding pakaian baru? Karena kayak yang kita tahu nih Kak, Gen Z kan sekarang lagi hype banget thrifting. Mereka kayak mencari second second hand gitu, barang-barang second hand daripada beli-beli barang baru. Apalagi kadang barang-barang second hand atau impor tuh yang mereka nyarinya barang-barang yang memang branded gitu. Jadi mereka beneran hunter mencari barang-barangnya. Kira-kira menurut pengalaman Kakak, mengapa mereka lebih tertarik ke barang thrifting dibandingkan membeli barang baru? Oke, yang pertama karena kualitas, harga ya, Kak, dibandingkan mereka membeli barang baru, eee, justru lebih menguntungkan membeli dari barang thrifting, Kak. Yang pertama, dari jenis harga yang berbeda melampau sangat jauh, Kak. Terus yang kedua jenis kelangkaan, Kak. Kita dari thrift tuh kadang suka dapat barang kayak, yang bermerek-merek dengan harga yang tidak masuk akal seperti itu, Kak. Jadi murah-murah ya Kak, kurang lebih? Seperti itu kurang lebih, murah-murah terus, ya langka-langka lah, Kak, banyak barang-barang langka yang didapatkan dengan harga yang tidak seperti harga baru, juga kualitasnya juga nggak jauh berbeda sama kualitas barang-barang lokal sih, Kak, kalau bisa dibandingin. Oke oke, baik. Lalu selanjutnya adalah sejauh yang Kakak tahu nih Kak, apa sih Kak, ada aturan-aturan baru pemerintah soal pakaian thrift nih, dan menurut Kakak bagaimana dampaknya ke usaha Kakak? Soalnya kan kita tahu nih Menteri Keuangan Peraturan kan kita udah tahu Menteri Keuangan terbaru kita tuh diganti kan, dari yang tadinya Ibu Sri Mulyani sekarang jadi Pak Purbaya, jadi mungkin ada isu-isu kebijakan baru. Lalu menurut Kakak, isu-isu itu apa dampaknya ke, thrifting Kakak? kalau dampak, pada kitanya mungkin, dari harga ya, Kak. Harga dari, thrift bisa, eee mungkin naik atau turun, terus, peminatnya pun kalau harganya naik kan jadi berkurang gitu, Kak. Itu berdampak besar juga buat, kita, Kakak, sebagai pedagang. Ya moga-moga untuk kedepannya kalau, Pak Purbaya mengizinkan, semoga tetap stabil, eee, usaha thrift seperti ini dan jangan di jangan dihilangin lah, Pak, Dihilangkan bahaya, Pak, gitu ya? Pak. Iya. Ini mata pencarian saya satu-satunya soalnya, Pak. Iya betul, karena emang iya memang karena banyak sekali, pekerjaan-pekerjaan yang sekarang menjual thrift ini ya Kak, apalagi lapangan pekerjaan belum terlalu Banyak banyak. banget, kita Jadi lapangan pekerjaan juga kan, susah sekarang. oke, mungkin terakhir Kak, tanggapan Kakak terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang katanya melarang impor pakaian thrift. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang, melarang impor thrift, terus kita dapat barang dari Iya, mana? Kalau, kayaknya sih nggak mungkin ya kalau negara sampai, melarang untuk, mengimpor barang ya. Karena yang tahun kemarin aja 2024 sekitar, 38 ton atau 39 ton barang dari impor dan itu juga, kalau Kakak main ke pasar Senen di hari-hari penting kayak weekend atau tahun baru atau lebaran itu membludaknya kalau bisa dibilang jauh lebih membludak daripada mall atau pasar-pasar, lainnya bisa dibandingkan, Kakak. Peminat, pada thrift itu lebih banyak kalau buat kalangan menengah ke bawah, Kakak, seperti itu. oke, iya. Karena emang lumayan rame kadang di TikTok aja tuh sampai jadi tren gitu loh Kak, thrifting di pasar Ah, Senen gitu, thrifting di Tanah Abang, kayak gitu. saya juga pedagang online, thrift juga soalnya, Kakak. Banyak, saya belajar dari guru-guru saya di sini, sambil jualan di sini, sambil, jualan online juga ya, dan itu persaingannya juga cukup ketat juga, Kakak. Iya, betul betul. Mungkin, pertanyaan terakhir nih Kak, menurut Kakak itu, apakah
kadang, larangan thrift ini membantu atau malah menyulitkan pedagang? Sebenarnya udah dijawab sih tadi, ini lebih ke menyulitkan pedagang ya, Kak. Jadi mungkin, kita ingin tanya kayak harapan Kakak nih, Kak, ke depannya untuk para pedagang thrift gitu. Apakah kayak bisa lebih difasilitasi sehingga kayak kebijakan-kebijakan pemerintah itu bisa lebih diterima gitu? Atau memang kita, harusnya negara yang membuka lapangan pekerjaan baru sehingga kayak kita bisa, memang menjual produk-produk lokal hasil Indonesia kayak gitu. Kira-kira kalau harapan dari Kakak sebagai penjualnya apa, Kak? Harapan untuk kedepannya semoga, ya pemerintah memberi, peraturan-peraturan yang, menguntungkan atau tidak membatasi dari, usaha thrift ini ya, Kakak, ya. Karena, untuk ekonomi dari thrift ini cukup lumayan membantu juga bagi masyarakat, bagi warga-warga di Jakarta atau karena udah menyeluruh ya, Kakak. Ya pesan saya buat pemerintah, hanya barang-barang yang ilegal aja sih, Kakak, kayak kan barang thrift itu kan juga bukan cuma, baju, celana, atau, masih banyak barang beberapa barang yang mungkin ada beberapa oknum-oknum yang nakal ya, Kakak. Mungkin bisa lebih diperketat lagi jalur perdagangannya atau, pemantauan seputar thrift, Kakak. Baik, baju, celana, jam, atau mungkin, handphone, karena beberapa barang dari Thailand, dari Jepang, mungkin banyak yang ilegal seperti itu, Kakak. Oke, jadi thrifting ini bukan hanya pakaian, Kak, tapi beberapa kadang ada yang, alat elektronik seperti handphone itu ya, Kak? Iya, seperti itu, Kakak. Oke, kurang lebih segitu aja sih, Kak, pertanyaan kita terkait wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak ya, Kak Alka, sudah memberikan, pendapatnya dan juga perspektifnya sebagai penjual dari barang thrifting. Kami izin untuk melampirkan video dokumentasi ini sebagai laporan analisis kami. Semoga laris terus ya, Kak, dagangannya. Kami pamit undur diri pagi ini. Terima kasih. Itulah wawancara bersama penjual. Oke, sekarang kita akan masuk wawancara bersama konsumen aktif dalam thrifting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, sebelumnya kenalin, saya Nisa dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Saya sendiri di sini melakukan wawancara untuk keperluan tugas mata kuliah Ekonomi Politik dan Asia Pasifik. Jadi di sini teman-teman, di sini ada Kak Lydia selaku pengonsumsi aktif pakaian thrift. Kak Lydia boleh kenalin diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lydia Patricia sebagai pelanggan thrift aktif. Oke Kak Lydia, terima kasih. Nah, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi wawancaranya ya Kak ya. Sebelum saya tanya ke pertanyaan-pertanyaannya, saya mau tahu dulu nih, sejak kapan Kak Lydia udah mulai masuk atau udah mulai jadi konsumen pembeli pakaian thrift ini? Kalau aku sih udah lama ya Kak. Seingat aku sih waktu awal-awal remaja tuh pernah diajak teman beli, terus juga sampai sekarang ketagihan gitu. Oke, berarti teman-teman Kakak Lydia ini awalnya diajak teman dan sekarang dia jadinya malah bisa beli sendiri gitu ya Kak ya. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Buat Kak Lydia nih, apa alasan utama kakak memilih membeli pakaian thrift dibanding pakaian baru? Kalau untuk alasan utama ya, itu karena harganya itu lebih miring Kak daripada barang-barang lokal. Terus juga modelnya tuh unik-unik, bahannya bagus-bagus. Terus juga kebetulan kalau kita dapet brand yang bagus kan itu jackpot banget. Iya, bener banget. Jadi kadang kualitasnya lebih bagus dibanding pakaian lokal gitu Betul ya. banget. Oke, langsung aja nih Kak, pertanyaan kedua, apa alasan kakak pas mengetahui bahwa sebagian pakaian thrift itu berasal dari luar negeri, contohnya seperti Thailand atau Korea Selatan, bahkan China. Jika iya, apakah itu mengaruhi pilihan kakak Lydia nih terhadap pakaian thrift? Buat aku sih enggak terlalu mempengaruhi sih, karena bagi aku selagi barangnya masih bagus, layak dipakai, itu udah cukup sih Kak. Oke, jadi nggak ada yang kayak spesifikasi kayak harus dari Thailand, harus dari Cina gitu, nggak ada ya? Karena random aja sih dapetnya. Oke. Next, bagaimana penilaian kakak Lydia terhadap harga dan kualitas pakaian thrift dibanding produk lokal baru? Thrift itu kan harganya cukup jauh ya Kak dibanding lokal. Jadi menurut aku sih untuk saat ini aku lebih milih
untuk thrift dulu sih, karena kan harganya cukup jauh dan lokal juga sekarang menurut aku sih cukup mahal di kantong aku. Jadi aku lebih pilih Apalagi kayak sebagai anak kuliahan ya kayak Iya. di mana uang jajan pas-pasan untuk makan, untuk bensin, dan apalagi mau beli baju yang menurut aku juga belum tentu kualitasnya bagus gitu kan ya. Oke Kak, terima kasih. Dan selanjutnya apa? Oh ya, sebelum itu kakak tahu kan ada berita dari Menteri Keuangan kita yang lagi viral nih di TikTok, bahkan di Instagram, bahwa katanya thrift ini bakal ditutup, bakal dilarang, beneran bakal ilegal gitu Kak. Nih, jadi kayak buat orang yang masih kekeh untuk jual thrift itu bakal ada denda atau bahkan bisa dipenjara. Nah, apa pendapat kakak Lydia tentang kebijakan pemerintah ini yang dimana melarang atau menutup perdagangan thrift impor? Sebenarnya kalau dari pemerintah juga sebenarnya keputusannya tuh udah bagus sih, cuman sayang aja sih kalau thrift harus ditutup banget. Menurut aku sih semoga nanti selanjutnya tuh bakal ada solusi deh gitu, gimana bagusnya buat thrift dan barang lokal. Terus juga semoga ya intinya bisa ini deh. Oh, kayak improve dari produk lokalnya gitu ya. Mungkin kualitas lebih dibagusin tapi harganya lebih dijangkau. Oke, mungkin itu ya note dari Kak Lydia untuk pemerintah untuk kebijakan ini. Oke, mungkin yang terakhir nih Kak, jika benar-benar thrift yang impor ini benar-benar kayak dilarang banget, beneran ilegal, apa pilihan kakak untuk kedepannya? Atau beralih ke produk lokal, atau thrift lokal atau pre-love, atau bahkan berhenti membeli pakaian baru nih Kak? Kalau untuk berhenti sih nggak mungkin ya Kak, tapi kalau untuk pre-love atau pindah ke barang lokal mungkin aja sih. Tapi kalau untuk aku sekarang ya, indis ekonomi, kayaknya aku bakal pilih pre-love aja deh. Oke, pre-love yang sekarang lagi up-upnya banget di TikTok, di IG, kayak anak-anak muda menjual baju yang udah mereka pakai kan. Itu juga termasuk membantu guys, membantu teman-teman sekitar kita, beda sama thrift dari luar negeri tadi, dari impor tadi yang kita menerima barang bekas di luar negeri, yang dimana itu berkemungkinan besar untuk menghancurkan stabilitas ekonomi negara kita. Oke Kak Lydia, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Mungkin itu aja wawancara dari kelompok saya mewakili di sini. Mungkin semoga Kak Lydia dilancarkan segala aktivitasnya. Terima kasih. Hai guys.